Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menciptakan ekuitas merek yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Fazli dan teman saya Muhammad Fajar Jalani dan juga teman saya yang bernama Sylvia. American Marketing Association mendefinisikan merek sebagai nama atau istilah, tanda, lambang, atau desain, atau juga kombinasinya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan mereka dari para pesaing. Penetapan merek sudah ada selama berabad-abad sebagai saran untuk membedakan barang dari satu produsen dengan produsen lainnya. Merek juga memiliki peran tersendiri yang berharga bagi perusahaan, yaitu satu, merek menyederhanakan penanganan atau penelusuran produk. Yang kedua, merek membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi. Tiga, merek juga menawarkan perlindungan hukum kepada perusahaan untuk fitur-fitur atau aspek unik dari produk itu sendiri. Nama merek dapat dilindungi melalui nama dagang terdaftar, proses manufaktur dapat dilindungi melalui hak paten, dan kemasan dapat melindungi melalui hak cipta dan rancangan hak milik. Hak milik intelektual ini memastikan bahwa perusahaan dapat berinvestasi dengan aman dalam merek tersebut dan mendapatkan keuntungan dari sebuah aset yang berharga. Merek menandakan tingkat kualitas tertentu sehingga pembeli yang puas dapat dengan mudah memilih produk kembali. Loyalitas merek memberikan tingkat permintaan yang aman dan dapat diperkirakan bagi perusahaan dan menciptakan penghalang yang mempersulit perusahaan lain untuk memasuki pasar. Loyalitas juga dapat diterjemahkan sebagai suatu kesediaan pelanggan dan membayar dengan harga yang lebih tinggi, bahkan seringkali 20% atau 25% lebih tinggi dari merek pesaing. Ruang lingkup penetapan merek. Bagaimana Anda menetapkan merek sebuah produk? Meskipun perusahaan memberikan momentum untuk menciptakan merek melalui program pemasaran dan kegiatan lain, ujung-ujungnya merek berdiam di dalam pikiran konsumen. Merek adalah entitas perseptual yang berakar dalam realitas tetapi mencerminkan persepsi dan kebiasaan konsumen. Model ekuitas merek. Meskipun pemasar berpandangan serupa mengenai prinsip penetapan merek dasar, sejumlah model ekuitas merek menawarkan beberapa perspektif yang berbeda. Berikut adalah 4 model dari model-model yang sudah diterima, yaitu pertama, penilaian aset merek dikembangkan oleh agen periklanan Young and Ruby Cham. Ada 5 komponen atau pilar kunci dari ekuitas merek. Yang pertama yaitu diferensiasi, yang kedua energi, yang ketiga relevansi, yang keempat harga diri, dan yang kelima pengetahuan. Dan yang kedua ada brands. Konsultan riset pemasaran Millward Broad dan WPP mengembangkan model kekuatan merek brands di mana pada intinya terdapat piramid brand dynamics. Menurut model ini, pembangunan merek mengikuti sederet langkah yang berurutan masing-masing bergantung pada keberhasilan pencapaian langkah sebelumnya. Konsumen yang terikat yang berada pada puncak piramid membangun hubungan yang lebih kuat dengan merek dan menghabiskan lebih banyak untuk merek tersebut dibandingkan dengan konsumen yang berbeda pada tingkat yang rendah. Yang ketiga ada model Asker, mantan profesor pemasaran dari US Berkeley. David Icke memandang ekuitas merek sebagai kesadaran merek, loyalitas merek, dan asosiasi merek yang
bersama-sama menambah atau mengurangi nilai yang diberikan sebuah produk atau jasa. Menurut Aker, manajemen merek dimulai dengan mengembangkan identitas merek-merek. Biasanya terdiri dari mengembangkan identitas merek-merek sekumpulan asosiasi merek yang unik yang mewakili tujuan dan janji merek kepada para pelanggan. Sebuah citra merek yang aspirasional. Identitas merek biasanya terdiri dari 8 hingga 12 elemen yang mewakili konsep seperti lingkup produk, atribusi produk, kualitas atau nilai dan kegunaan pengguna, negara asal, dan atribut organisasional. Kepribadian merek dan simbol yang paling penting dari semua ini yang akan menggerakkan program pembangunan merek adalah elemen identitas inti, yang lain elemen identitas tambahan, dan memberikan tekstur dan panduan sebagai tambahan. Dan si merek dapat mengkomunikasikan identitas merek secara ringkas dan inspiratif. Yang keempat ada model resensiasi merek. Model resensiasi merek juga memandang pembangunan merek sebagai sederet langkah yang menampak naik dari bawah ke atas. Yang pertama, memastikan teridentifikasinya merek oleh pelanggan dan memastikan asosiasi merek dalam pikiran pelanggan dengan satu kelas produk atau kebutuhan pelanggan tertentu. Yang kedua, memastikan tertanamnya arti merek secara total dalam pikiran pelanggan dengan mengaitkan sejumlah asosiasi merek strategi. Yang ketiga, mendapatkan respon pelanggan yang tepat dalam hubungan dengan penilaian dan perasaan terkait dengan merek. Yang kelima, mengubah respon merek untuk menciptakan hubungan loyalitas dan yang intens dan aktif antara pelanggan dan merek. Mendefinisikan ekuitas merek. Ekuitas merek atau brand equity adalah nilai tambah yang diberi pada produk dan jasa. Ekuitas merek dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan merek dan juga harga, pangsa, dan pasar, dan profitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan. Ekuitas merek berbasis pelanggan atau consumer based brand equity adalah pengaruh diferensial yang dimiliki pengetahuan merek atas respon konsumen terhadap pemasaran merek tersebut. Sebuah merek mempunyai ekuitas merek berbasis pelanggan yang positif ketika konsumen bereaktif lebih positif terhadap produk dan cara produk itu dipasarkan ketika merek tersebut teridentifikasi. Ada 3 bahan kunci ekuitas merek berbasis pelanggan akan muncul, yaitu pertama, perbedaan respon konsumen. Biasanya apabila tidak terdapat perbedaan, maka pada intinya produk nama mereka merupakan suatu komoditas atau versi generik dari produk. Persaingan kemungkinan muncul akibat dari harga. Yang kedua, pengetahuan konsumen tentang merek. Pengetahuan merek atau brand knowledge terdiri dari semua pikiran, perasaan, citra, pengalaman, keyakinan, dan lain-lain yang berhubungan dengan merek. Secara khusus, merek harus menciptakan asosiasi merek yang kuat, menyenangkan, dan unik untuk dengan pelanggan. Yang ketiga, respon diferensial dari konsumen yang membentuk ekuitas merek tercermin dalam persepsi, preferensi, dan perilaku yang berhubungan dengan semua aspek pemasaran merek. Merek yang lebih kuat menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Karena itu, tantangan bagi pemasar dalam membangun merek yang kuat adalah memastikan bahwa pelanggan memilih jenis pengalaman yang tepat
dengan produk, jasa, dan program pemasaran mereka untuk menciptakan pengetahuan merek yang diinginkan. Di dalam ekuitas merek juga terdapat janji merek atau brand promise, adalah visi pemasaran tentang seperti apa merek sebenarnya dan apa yang harus dilaksanakan merek tersebut untuk konsumen. Oke, selanjutnya akan dibacakan teman saya Sylvia. Membangun ekuitas merek. Pemasar membangun ekuitas merek dengan menciptakan struktur pengetahuan merek yang tepat untuk konsumen yang tepat. Proses ini bergantung pada semua kontak yang berhubungan dengan merek, baik dilakukan oleh pemasar maupun bukan. Meskipun demikian, dari perspektif manajemen pemasaran ada 3 komponen utama penggerak ekuitas merek. Contohnya, yang pertama, pilihan awal untuk elemen atau identitas merek yang membentuk merek. Yang kedua, produk dan jasa serta semua kegiatan pemasaran dan program pemasaran pendukung yang menyertainya. Yang ketiga, asosiasi lain yang diberikan secara tidak langsung ke merek dengan menghubungkan merek tersebut dengan beberapa entitas lain. Pengukuran ekuitas merek. Karena kekuatan merek terletak di dalam pikiran konsumen dan cara merek mengubah respon konsumen terhadap pemasaran, ada 2 pendekatan dasar untuk mengukur ekuitas merek. Pendekatan yang tidak langsung menilai sumber ekuitas merek yang potensial dengan mengidentifikasikan dan melacak struktur pengetahuan merek konsumen. Pendekatan langsung menilai dampak aktual pengetahuan merek terhadap respon konsumen pada berbagai aspek pemasaran. Kedua pendekatan umum ini saling melengkapi dan pemasar dapat menetapkan keduanya. Dengan kata lain, agar ekuitas merek dapat melaksanakan fungsi strategis yang berguna dan memandu keputusan pemasaran, pemasar harus benar-benar memahami sumber ekuitas merek dan bagaimana sumber itu mempengaruhi hasil yang diharapkan. Bagaimana bila sumber-sumber ini dan hasil berubah seiring dengan berjalannya waktu. Audit merek yang sangat penting bagi poin pertama. Audit merek atau brand audit adalah sederet produser yang berfokus pada konsumen untuk menilai kesehatan merek, menangkap sumber ekuitas mereknya, dan menyarankan cara untuk meningkatkan dan mengikat ekuitasnya. Yang kedua, studi penelusuran merek sangat penting bagi poin kedua. Mengumpulkan data secara kuantitatif dari konsumen secara rutin sepanjang waktu untuk memberikan informasi dasar yang konsisten tentang bagaimana kinerja mereka dengan pemasaran mereka pada aspek-aspek kunci. Yang ketiga, penilaian merek. Penilaian merek adalah pekerjaan memperkirakan nilai keuangan total dari pengelolaan ekuitas merek. Pengelolaan merek yang efektif membutuhkan tindakan pemasaran jangka panjang, karena respon pelanggan terhadap aktivitas pemasaran tergantung pada apa yang mereka ketahui tentang sebuah merek. Tindakan pemasaran jangka pendek dengan mengubah pengetahuan mensukseskan merek sangat mempengaruhi peningkatan penguatan merek. Sebagai aset perusahaan yang umurnya panjang, merek perlu dikelola dengan seksama sehingga nilainya tidak terus menyusut. Ekuitas merek diperkuat oleh tindakan pemasaran yang secara konsisten menyampaikan arti suatu merek dalam hal yang pertama, produk apa yang direpresentasikan oleh merek, apa manfaat inti yang diberikan, dan kebutuhan apa yang dipenuhi, dan juga bagaimana merek membuat produk menjadi unggul, di mana asosiasi merek yang kuat, yang disukai dan unik berada pada pemikiran konsumen. Konsistensi ini tidak berarti semata-mata keseragaman tanpa perubahan. Banyak perubahan taktis mungkin diperlukan untuk mempertahankan kekuatan dan arah strategi suatu merek. Namun, terkecuali terjadi perubahan dalam lingkungan pemasaran, kita tidak perlu menyimpan dari postingan yang telah berhasil. Revitalisasi merek, perubahan selera dan preferensi konsumen, kemunculan pesaing baru atau teknologi baru, atau semua perkembangan dalam lingkungan pemasaran dapat mempengaruhi peruntungan merek. Hampir dari semua kategori produk, merek yang dulu terkenal dikagumi seperti Smith, Corona, Zenith, dan TWA mengalami masa-masa sulit atau bahkan lenyap. Tetapi sejumlah merek berhasil muncul kembali dengan menggenaskan dalam tahun-tahun terakhir. Dengan berhasilnya pemasar meniupkan nafas baru dalam meraba pelanggan mereka. Seringkali hal pertama yang harus dilakukan dalam merevitalisasi merek adalah memahami sumber-sumber apa yang dari ekuitas merek yang bisa dipakai sebagai awal langkah. Apakah asosiasi negatif mulai dikait-kaitkan dengan merek? Kadang-kadang program pemasaran aktual menjadi sumber masalah, karena program itu gagal mengantarkan janji merek. Perencanaan strategi penetapan merek atau branding strategi. Perusahaan mencerminkan jumlahnya dan jenis baik elemen merek maupun unik yang diterapkan perusahaan pada produk yang dijualnya. Memutuskan cara menetapkan merek produk baru merupakan hal yang sangat penting.
Ketika perusahaan memperkenalkan sebuah produk baru, perusahaan mencari 3 pilihan utama, yaitu contohnya yang pertama, 1. Perusahaan dapat mengembangkan elemen merek baru untuk produk baru. Yang kedua, perusahaan dapat menerapkan beberapa elemen mereknya yang sudah ada. Yang ketiga, perusahaan dapat menggunakan kombinasi elemen merek baru yang ada. Ketika perusahaan menggunakan merek yang sudah mapan untuk memperkenalkan sebuah produk baru, produk itu pun disebut perluasan merek atau brand extension. Perluasan merek dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori umum, contohnya sebagai berikut. Yang pertama, perluasan lini. Dalam perluasan lini, merek induk digunakan untuk memberi merek pada produk baru yang membidik segmen pasar baru dalam kategori produk yang sekarang ini dilayani oleh produk induk, seperti melalui cita rasa baru, bentuk, warna baru, unsur yang ditambahkan, dan ukuran kemasan yang baru. Yang kedua adalah perluasan kategori. Dalam perluasan kategori, merek induk digunakan untuk memasuki satu kategori produk yang berbeda dari produk yang sekarang dilayani merek induk, seperti jam Swiss Army. Bauran merek merupakan perangkat lini merek yang disediakan penjual khusus bagi pembeli. Produk berlisensi adalah produk yang nama mereknya telah dilisensiasikan kepada pengusaha pabrik lain secara aktual membuat produk. Akan menjelaskan keputusan penentuan merek. Keputusan strategi penentuan merek yang pertama adalah perlu mengembangkan nama merek produk. Penentuan merek merupakan satu dorongan kuat bahwa segala sesuatu berlangsung tanpa penentuan merek. Komoditas merupakan produk yang begitu mendasar, sehingga tidak dapat didefinisikan secara fisik dalam pikiran konsumen. Yang kedua, 4 strategi umum yang sering digunakan perusahaan dalam memutuskan pemberian merek produk atau jasa sebagai berikut. Yang pertama, 1. Nama individual. Yang kedua, nama keluarga selimut. Yang ketiga, nama keluarga terpisah untuk semua produk. Yang keempat, nama korporat digabungkan dengan nama produk individual. Ekualitas pelanggan. Ekualitas pelanggan merupakan konsep pelengkap untuk ekuitas merek yang merefleksikan jumlah dan nilai-nilai seumur hidup dari seluruh pelanggan untuk sebuah merek. Terakhir, kita dapat menghubungkan ekuitas merek dengan salah satu konsep pemasaran penting lainnya, ekuitas pelanggan atau customer equity. Tujuan manajemen hubungan pelanggan atau CRM adalah menghasilkan ekualitas yang tinggi. Meskipun kita dapat mengitungnya cara berbeda, salah satu definisi ekuitas pelanggan adalah jumlah dan nilai-nilai seumur hidup seluruh pelanggan. Nilai seumur hidup pelanggan dipengaruhi oleh perkembangan pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan akuisisi pelanggan, retensi dan penjualan silang. Ekuitas merek cenderung berfokus pada isu-isu strategis dalam mengelola dan menciptakan serta meningkatkan kesadaran dan citra merek dengan pelanggan. Ekuitas pelanggan merupakan panduan praktis untuk aktivitas-aktivitas pemasaran yang spesifik. Ekuitas merek dan ekuitas pelanggan sama-sama penting. Tidak ada merek tanpa pelanggan dan tidak ada pelanggan tanpa merek. Mereka berguna sebagai umpan yang digunakan pengecer serta pedagang perantara untuk menarik pelanggan yang mereka ambil nilainya. Pelanggan berguna sebagai mesin keuntungan nyata bagi mereka untuk menggunakan nilai merek mereka. Yang terakhir, kesimpulan. Dari apa yang telah kami uraikan di atas, maka kami dapat menyimpulkan sebagai berikut. Dari pembahasan materi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ekuitas merek atau brand equity adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Ekuitas merek dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan merek dan juga harga. Pangsa pasar dan probabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan. Ekuitas merek berbasis pelanggan atau customer based brand equity adalah pengaruh diferensial yang dimiliki pengetahuan
merek atas respon konsumen terhadap pemasaran merek tersebut. Sebuah merek mempunyai produk dan cara produk itu dipasarkan ketika merek tersebut teridentifikasi. Merek juga memiliki peran tersendiri yang berharga bagi perusahaan, yang itu yang pertama, merek menyederhanakan penanganan atau penelusuran produk. Yang kedua, merek membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi. Yang ketiga, merek juga menawarkan perlindungan hukum kepada perusahaan untuk fitur-fitur atau aspek dari produk itu sendiri. Selain peran merek bagi perusahaan, dapat pula disimpulkan bahwa ada keunggulan dan kekurangan dari perluasan merek, yaitu yang pertama, keunggulan perluasan merek. Mereka dapat memfasilitasi penerimaan produk baru dan memberikan umpan balik positif kepada merek induk dan perusahaan. 2. Kekurangan dari perluasan merek. Perluasan ini dapat menyebabkan nama merek tidak terlalu kuat teridentifikasi dengan produk manapun.